Meskipun ada upaya apresiasi penyelenggaraan haji di tahun ini 2024 memang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, tapi bukan berarti tanpa problematika atau permasalahan. Mulai dari teknis penyelenggaraan haji, catering, fasilitas antarjemput atau transportasi, pemondokan, fasilitas pendingin, bahkan juga kompleksitas keterlibatan antar kementerian hingga mengenai kuota tambahan haji. Apapun itu, pemirsa, permasalahan-permasalahan ini pasti kemudian bertanya kepada bagaimana Menteri Agama menangani hal ini. Sehingga kemudian muncul dugaan sebentar terbentuknya atau upaya terbentuknya pansus haji, apakah memang murni ingin menyelesaikan permasalahan haji atau bersifat politis. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir pengamat kebijakan publik kita Pak Trubus Radiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Ya, saat ini saya juga telah bersama dengan Pak Bang Mustoli Siraj, Ketua Komnas Haji dan Umroh. Selamat malam. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga telah tersambung dengan dua narasumber saya lewat sambungan Zoom, yakni Bang Yandri Susanto yang merupakan Wakil Ketua MPR dan juga mantan Ketua Komisi 8 DPR RI, sambil saya menunggu yakni Pak Muhaimin Iskandar, Ketua Tim Was Haji DPR. Pertama kali saya ingin ke Bang Yandri. Bang Yandri, ini sudah ramai-ramai terbentuk ya pansus haji dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi catatan. Tepat tidak Bang Yandri melihatnya? Saya alhamdulillah baru pulang nih Mbak Caca, baru sore tadi menginjakkan tanah air dari haji. Dan saya alhamdulillah agak detail ya, semenjak saya Ketua Komisi 8, dan itu waktu itu kena COVID, sehingga haji tahun 2020-2021 nggak ada. Di tahun 2022, 50% kota haji, sangat lengang tuh Mina, Arafah juga lengang, Musdalifah juga lengang, dan yang meninggal hanya 89 orang. Nah tahun 2023 itu sangat kredit, tragedi Musdalifah itu terjadi. Jadi tahun lalu itu ada tragedi Musdalifah yang belum pernah terjadi sepanjang musim haji. Maka yang meninggal hampir 800. Nah alhamdulillah tahun ini yang meninggal 231. Kemudian makanan yang basi tidak kami dengar lagi. Kalau tahun lalu waktu kami pengawasan banyak makanan basi yang dapat dari jamaah tapi sekarang diganti. Nah artinya Mbak Caca, saya setuju dengan Mbak Caca tadi. Kalau mau dibandingkan dengan tahun lalu, musim haji tahun 2023 dengan musim haji tahun ini jauh lebih baik. Ya artinya tragedi Musdalifah nggak ada, kemudian makanan di Mina cenderung terkendali, beda dengan tahun lalu. Di Madinah kita tidak dengar lagi makanan basi diterima oleh jamaah. Nah kalau ada persoalan, iya, itu harus kita akui karena memang melayani orang jutaan, bahkan dari Indonesia jamaah terbesar, itu pasti ada, ya bus terlambat, kemudian tenda yang sesak, dan tenda itu ukurannya sama, Mbak. Walaupun haji khusus dan haji reguler itu kasurnya sama 0,8 meter. Ya, saya periksa semua itu sama. Ya, jadi kalau kaki hampir ketemu sama kaki, itu kemudian bahu hampir ketemu dengan bahu, itu memang begitu Mina, dan Mina itu tidak bisa diperluas kecuali pemerintah Saudi membangun Mina dengan membangun ke atas. Itu mungkin salah satu solusi. Tapi ada solusi sekarang yang bisa kita ambil Mbak Caca, ada rekomendasi dari PBNU maupun Muhammadiyah, kemudian juga sudah banyak dilakukan negara-negara muslim yang lain, itu tanazul, tidak perlu bermabit di Mina. Nah oleh karena itu ada opini atau tim was haji yang mengatakan perlu pansus, saya kira nggak perlu, cukup kita melalui rapat kerja, karena rapat kerja Komisi 8 itu juga bisa mengundang semua pihak. Apakah itu dari Menkumham, dari Perhubungan, dari pihak maskapai penerbangan, dari Menteri Kesehatan, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa bahwa ekosistem haji ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya di tanah air, tapi negara Saudi yang memang punya tanggung jawab untuk di Armusna melalui syarikat. Ya tentu ini yang perlu kita tingkatkan pengawasannya. Jadi kalau ini ditarik ke pansus, saya kira dari sisi materi, saya katakan tadi, haji tahun ini jauh lebih baik dari tadi tahun haji yang lalu. Okay. Ya. Kemudian dari sisi waktu udah nggak mungkin Mbak Caca, karena terakhir jamaah haji itu tiba di tanah air kan kloter 106 Surabaya, itu tanggal 22 Juli pukul ya pagi lah, Jumat pagi kali ya. Artinya itu ketika tanggal 22 Juli itu DPR mulai reses. Nanti akan masuk tanggal
17 Agustus upacara bendera dan pidato kenegaraan. Setelah itu baru masuk, dan tanggal 1 Oktober DPR periode sekarang berakhir. Jadi dari sisi teknis itu sudah nggak mungkin, terlalu dipaksakan. Dan menurut saya hal-hal masalah tenda, masalah makan tadi itu masih bisa diselesaikan melalui raker, dan kita komunikasi secara intensif dengan pihak syarikat yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi melalui Menteri Hajinya, yang memang bertanggung jawab di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, gitu. Oke, kalau mengenai waktu masa reses ini mungkin nantilah saya tanyakan kepada Cak Imin yang memang begitu getol untuk mengajukan pansus dari haji ini. Saya kalau mengenai materi pasti ke Mas Mustoli. Permasalahan yang terjadi di haji tahun 2024 ini sudah cukup tidak membuat kita membentuk pansus haji? Karena krusial hingga kemudian harus dibentuk pansus nih. Iya Mbak, jadi sebetulnya begini, temuan-temuan yang dihimpun oleh tim WAS begitu ya, itu sebetulnya tidak jauh berbeda yang diperoleh data-datanya oleh Komnas Haji Mbak. Komnas Haji kebetulan tahun ini itu kan membuka aduan secara online. Dari penyelenggaraan di tanah air sampai dengan di tanah suci sampai kembali lagi. Dan ada cukup banyak aduan-aduan yang masuk ke kita. Apa aja? Antara lain adalah misalnya overkapasitas tenda. Kemudian antrian panjang di toilet, kemudian soal keterlambatan catering, soal keterlambatan bus sholawat gitu ya. Nah ini kan temuan-temuan ini sebetulnya ada, artinya fakta bahwa ada persoalan itu iya. Tetapi apabila kemudian mau didorong ke pansus, saya kira ada satu yang tadi belum diungkap oleh Pak Yandri gitu ya. Misalnya landasan tim WAS terkait dengan apa namanya dugaan penyalahgunaan kuota, kan salah satunya itu Mbak. Apa sih kompleksnya, masalahnya apa penyalahgunaan kuota? Dugaannya seperti apa? Yang maksudnya begini, jadi apa yang disampaikan oleh beberapa anggota tim WAS terkait dugaan penyalahgunaan kuota itu juga kurang tepat sebetulnya Mbak. Kurang tepat begini, jadi beda dengan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, Menteri Agama sebagai leading sektor daripada penyelenggaraan ibadah haji harus mendapatkan izin atau restu daripada DPR, dalam hal ini adalah Komisi 8. Tetapi dalam hal misalnya penentuan atau penetapan kuota haji itu Menteri Agama punya diskresi sendiri. Memang rumusnya itu kan 92,8%. Dari kuota resmi awal itu yang 221.000 itu mestinya reguler itu kan 92%. Kemudian sisanya 8% itu untuk jamaah haji khusus gitu ya. Nah kemudian muncullah, kalau yang ini clear sebetulnya di Kementerian Agama. Nah kemudian ada tim WAS yang bilang kok yang tambahan 20.000 itu kenapa tidak dikonsultasikan, bahkan anggota DPR juga ada yang bilang seperti itu gitu ya. Nah ini kalau kuota tambahan di pasal 8 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu clear, di situ juga menjadi kewenangannya Menteri Agama. Nah maka kita balik sebetulnya kenapa kemudian tim WAS baru kemudian meributkan persoalan kuota itu hari-hari ini di ujung atau di puncak penyelenggaraan ibadah haji. Padahal kemudian rapat-rapat itu kan selalu intens antara Kementerian Agama dengan Komisi 8. Nah, maka dari itu saya berkesimpulan bahwa tidak relevan, belum relevan kemudian alasan-alasan yang disampaikan oleh tim WAS dan jajarannya itu kemudian untuk mendorong di level pansus begitu ya. Tetapi saya menangkap begini Mbak. Apa yang didorong oleh tim WAS sebetulnya perlu kita apresiasi juga. Kenapa? Tim WAS yang lalu itu tidak setajam sekarang. Artinya flat-flat aja. Nah ini saya kira kita bersyukur karena haji ini harus didorong terus, harus dimonitor terus untuk kemudian menjadi perbaikan, adanya perbaikan demi perbaikan. Kira-kira seperti itu. Bang Yandri boleh ditanggapi. Tim WAS sekarang patut diapresiasi sedikit lebih tajam dibandingkan tim WAS sebelumnya. Jadi kalau misalnya sekarang sekecil apapun celahnya, ini yang jadi dipermasalahkan. Kita lupakan sejenak mengenai teknis catering, daftar tunggu, atau mungkin AC dan lain-lain. Ke kuota tambahan ini kan jadi ada kekhawatiran, kecurigaan dan lain-lain Bang Yandri. Ya kalau tim WAS sama tajamnya lah, karena yang diawasi kan tenda, bus, catering kan sama. Dan kalau di tracking beritanya sama. Tapi kan yang sekarang muncul agak tajam kan pansus, isu pansus itu aja yang agak beda, kan? Nah mengenai kuota tadi, saya setuju dengan sahabat saya nih Pak Mustoli.
Jadi di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu clear itu. Jadi kalau kota resmi memang dia 92% di pasal 8 itu untuk reguler, 8% haji khusus. Tapi bila mana ada penambahan kuota, undang-undang juga mengatur. Dan undang-undang ini dilahirkan oleh Komisi 8 dan Kementerian Agama, baru dia bawa rapat paripurna tahun 2018 di akhir masa 2018 saya ingat. Nah, 2019. Jadi clear. Maka kalau ada orang yang meributkan tentang kuota haji agak keliru. Dan yang lebih penting gini Mbak Jaji. Kenapa 10.000 itu penting dialihkan ke haji khusus? Karena kalau 20.000 itu dialihkan semua ke reguler, maka akan ada pembengkakan pemanfaatan keuangan BPKH. Itu berarti perlu sekitar 1 triliun lebih lagi. Nah itu justru nggak adil. Jadi orang nanti kayak kejadian tahun 2023 kemarin, karena tambahan 8.000 itu dialihkan ke semua reguler, banyak orang yang di reguler yang baru mendaftar setahun sudah berangkat. Artinya mereka belum menabung di BPKH, sudah mendapat subsidi yang begitu besar dari BPKH. Itu nggak adil. Nah justru kalau dibagi begini, hasil keuntungan yang 11 triliun dari BPKH itu, 3 triliunnya itu bisa masuk ke haji yang daftar tunggu. Ada yang dapat 1 juta, ada yang sudah setengah, tergantung lama mereka menabung. Nah artinya dari sisi keadilan, justru ini lebih adil. Justru nggak adil kalau misalkan dialihkan ke reguler, yang baru mendaftar reguler sudah berangkat, disubsidi penuh oleh yang belum berangkat. Nah maka untuk mengantisipasi lonjakan pemuatan biaya kemaslahatan dari biaya manfaat dari BPKH itu, ya haji khusus salah satu solusinya. Dan rapat-rapat kerja di Komisi 8 saya tahu juga nuansanya waktu itu, pentingnya kalau ada penambahan dialihkan ke haji khusus. Kenapa tadi? Jangan sampai membebani keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Jadi kalau hari ini baru ribut, saya kira saya lucu juga Bu Said. Dan kalau itu dijadikan landasan untuk pansus, justru malah tambah nggak tepat gitu. Karena kuota tambahan itu bisa diatur oleh peraturan Menteri Agama. Itu ada jelas clear disebut, diterlek di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Jadi apa yang dipersoalkan? Saya lihat pansus memang sangat politis itu aja. Sangat ada hitungan sangat politis. Dan dari politis ya saya kira tidak tepat kalau hal-hal yang politis dibawa ke haji. Sekarang saya ke Pak Trubus. Haji ini sensitif karena masyarakat Indonesia ngantri bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk berhaji. Dibentuknya pansus haji pasti banyak manfaatnya. Tapi tepat tidak dengan materi bahkan juga dugaan pengalihan ke UNH Plus dari kuota tambahan haji. Dibentuknya pansus sudah tepat belum sih Pak Trubus? Iya, kalau publik sih mengharapkan persoalan ini tidak semata-mata politik gitu ya, tapi ada penyelesaian yang lebih konkret. Karena persoalannya kadang-kadang kan hanya itu saja, artinya seperti kaset rusak yang diputar-putar kan, publik itu melihat seperti itu. Nah publik ini sebenarnya menghendaki tata kelola dan pengawasan terkait dengan haji ini, dan yang ketiga terkait juga tanggung jawab terhadap pelaksanaan haji itu yang dituntut. Gitu. Jadi publik ini kan sebenarnya menghendaki kenyamanan. Nah, selama ini perencanaan terhadap haji itu gagal dalam hal kenyamanan. Selalu muncul masalah di situ. Dan yang kedua adalah masalah kepadatan di Mina itu yang menjadi persoalan kan gitu. Nah, karena itu pro kontra kemudian di publik ini melihat sebenarnya ini kan kelihatan ego sektoral masing-masing, ini penjelasan dari masing-masing pihak ini jadi membingungkan publik. Beliau melihat sebenarnya yang benar yang mana gitu kan. Karena kan kemudian publik melihat ini masing-masing mempertahankan membela diri kewenangan, sementara kejadian sudah berulang-ulang. Nah, mengenai pansus sendiri, kenapa juga publik melihatnya, kenapa baru sekarang dipikirkan? Artinya tidak dari tahun yang lalu. Tahun lalu sudah ada yang istilah dalam tanda yang meninggal banyak ya. Nah ya harusnya kan ada sesuatu darurat yang kemudian pansus ini. Kalaupun pansus dibentuk sekarang, tinggal berapa bulan tadi dijelaskan juga nggak akan efektif. Tetapi publik sebenarnya bukan menunggu tentang pansosnya. Bagaimana kemudian pemerintah itu, karena ini negara besar, kita negara kuat, jangan kalah dengan pihak-pihak yang selama ini istilahnya memperoleh keuntungan dengan adanya kekisruhan ini gitu loh. Gitu. Itu yang nanti akan saya tanyakan kepada Ketua Tim Was Haji, yakni Muhaimin Iskandar, apakah problematika pelaksanaan haji bahkan dugaan pengalihan kuota tambahan ke UNH Plus menjadi hal yang cukup untuk dibentuk pansus haji ataukah bersifat politis karena problematika lebih besar terjadi tahun lalu pemirsa. Sesaat lagi.